Reku walau joka-joka tale panggil lalu si genre asalna nene malomo nato acana si genre riwa tutu namo pago malomo manang napogau nataromo apore ngena di bagia senene malomo Keenam, pengawasan dana pemilu. Yang terakhir ini, DPRD Sulawesi Selatan bertanggung jawab sekali lagi untuk mengawasi penggunaan dana pemilu. Kami memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pemilu digunakan secara efisien dan transparan tanpa adanya penyelewengan atau korupsi. Dalam mengemban tugas ini, DPRD Sulawesi Selatan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pemilu yang dilaksanakan di provinsi sangat sangat potensi untuk mendukung kelancaran pemilu di Sulawesi Selatan. Dan Bapak Ibu sekalian tentunya wajib untuk berkoordinasi dengan Babinsa. Tidak perlu dibayar, karena kami sudah ada perintah. Sesuai dengan tugas pokok Kodam dalam pemilu untuk membantu pemerintah daerah dan membantu kepolisian dalam mengamankan pemilu, menjaga tadi sampaikan bubar, jurdil, aman damai sehingga pemilu semua berjalan sesuai rencana. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa pemilu kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ancaman juga berbeda. Tapi tadi malam sudah dengar paslon salah satu sudah mendeklarasikan. Tentunya ini adalah salah satu hal yang perlu kita antisipasi bersama. KPU menata bagus pun, ya, Bawaslu bagus pun, Ketua DPRD memantau bagus. Kalau ancaman nggak kita atasi dari dini, maka kemungkinan akan mengganggu kelancaran jalannya pemilu. Setuju nggak? Oke. Saya itu pakainya jenderal. Karena apa? Semua masalah perintah dari atas, Kasang, Makin ke saya ke Daren Dandin dan Abel. Daren dulu Mbak Binca. Jadi yang bekerja itu sebenarnya Mbak Binca dengan kepala desa dan bagi KPU. Kalau tidak percaya nanti tanya Kapolda. Pak Kapolda, siapa nama janda di kampung A? Pasti tidak tahu. Tidak tahu. Dan tahu Mbak Binca Mas. Saya juga akan tahu. Pak Pangdam tanya tidak tahu juga. Misalnya berapa jumlah Mbak Binca Mas, Mbak Binca ini jangan mangan. Banyak kopi, banyak rokok, gak rokok gitu. Ya pergaulan, yang penting dan tidak penggunaan uang negara. Hanya dengan hati-hati bahaya. Lanjut. Ini istilah Babinsa. Ini boleh saya membanggakan diri ya. Jadi dulu negara kita ini zaman dulu itu camat itu semua dari tentara. Zaman dulu sudah merdeka, betul tak? Betul. Apa yang lurah? Karena kalian mau takut sama Londo, takut sama Jepang. Dan kebetulan nanti Pak Kapolda bisa lebih detail. Kalau dihitung dari indeks jumlah manusia dengan tentara jauh sekali. Tentara kita sampai detik ini jumlahnya yang darat saja kalau tidak salah 270.000 penduduk. Ada berapa penduduknya? 350 juta. Dan imbang. Nah, apalagi pasukan batalion kita sedikit lagi, sehingga perlulah untuk memonitor dari terbatas Babinsa. Dan Babinsa ini pun satu desa bisa seorang Babinsa bisa 3-4 desa, lebih parah lagi di Wakatobi, satu kabupaten dan namanya Sersan. Jadi bupati namanya Sersan. Nah, itulah memang salah satu keterbatasan negara kita dalam
menciptakan alat pertahanan negara. Nah, secara sama pasti bukan mereka. Terkait dengan kegiatan ini, beberapa petugas dari jaringan pemilu, ada Bawaslu, ada Gakumdu, di dalamnya ada Kejaksaan dan Kepolisian. Tentu ini juga akan mengawasi berlangsungnya pelaksanaan pemilu agar jujur, damai, dan bersih. Kemudian menyebarluaskan tentang pentingnya harkat Tipmas adalah langkah kunci dalam menciptakan masyarakat yang kondusif. Ini juga peran kita semua supaya didukung dengan tiga pilar di bawah untuk selalu berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah. Saya hormati, saya banggakan dan saya cintai seluruh kepala desa se-Sulawesi Selatan yang hadir hari ini. Tapi ada satu Pak, saya ingin masuk semua. Karena baru pertama saya ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini, saya rasa jari saya sudah, kacap jari saya sudah. Karena itu saya berbangga dan mengucap terima kasih kepada Pemprov Sulawesi Selatan. Hari ini saya berhadapan para kepala desa. Kenapa? Selama ini kepala desa takut kan sama Pak Jaksanya kan? Hari ini saya mau kasih tahu biar Bapak tenang. Tapi Bapak dengar semua. Kalau Bapak nggak dengar, nanti salah komunikasi berbahaya. Yang saya hormati, Bapak paling tunggu ini Pak penggunaan pengawasan dana desa. Karena banyak kepala-kepala desa ini berhadapan dengan jaksa dalam dugaan tindak pidana korupsi. Pasti ini Bapak dengarkan, pasti ini Bapak tunggu-tunggu. Jadi dua hal ini menjadi hal. Namun intinya Pak, karena audiens hari ini Bapak Ibu sekalian yang hadir ini kepala desa atau kepala Lembang ya Pak ya, Lembang. Saya juga kemarin saya closing Lembang itu apa sih? Ya kan, ternyata dari bahasa Toraja juga Lembang, kepala desa. Ini yang menjadi dua titik, makanya mohon izin saya agak lebih lama pada Bapak Ibu sekalian agar Bapak kepala desa ini, kepala Lembang ini paham Pak, ketika Bapak kepala desa ini pada akhirnya tidak bersentuhan dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dalam pemilu dan pemilu kada, maupun masuk ke jurang tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa. Karena itu saya sangat senang sekali bisa hadir di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya terus berjalan. Kemudian yang ketiga, melakukan langkah-langkah strategis Bapak Ibu sekalian dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemilu ini yang baik. Yang keempat, pemerintahkan seluruh berkembang. Perkara pencurian tidak selalu sama mencuri ayam Pak, tapi modusnya bisa berbeda-beda dan dampaknya tidak pernah sama kerugian, tapi dampaknya kerugian itu bisa lebih dan bisa lebih besar dan bisa menimbulkan suatu kerusuhan yang lebih besar. Ini adalah korupsi adalah setiap orang Pak. Siapa setiap orang? Pegawai negeri sipil. Seluruh pegawai negeri sipil subjek hukum tidak pidana korupsi. Pertanyaan, apakah kepala desa pegawai negeri sipil? Tidak. Kok bisa kena? Karena Bapak adalah seluruh penyelenggara tingkat pemerintahan di desa, di mana Bapak Ibu sekalian dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang besar, pelanggaran administratif, pengurangan administratif, dan timbul kerugian negara. Ya Pak, administratifnya kurang, timbul kerugian negara. Kerugian negaranya apa Pak? Yang tidak ada penyelesaiannya jahat. Contohnya apa Pak? Kelebihan bayar. Kita suruh lengkapi administrasi, kembalikan uang. Tenang ya? Tenang kan? Bapak ingat tuh, kalau administrasi suruh pakai janji dan dilakukan administrasi. Kalau ada administrasi ada kerugian negara yang bukan niat jahat atau mensrea, rapikan ya administrasinya, kembalikan kelebihan atau kekurangannya. Tenang, asal jangan yang ketiga Pak.
Kalau Bapak memang niatnya ngerampok, fiktif, mohon maaf tidak diserahkan ke APIP Pak. Itu dan sempit sosial langsung nangkap, cep. Nah, kita coba. Kalau Bapak kan biasa, kepala desa itu mungkin karena tidak tahu bagaimana spek. Mungkin karena buru-buru Pak mengambilkan ini tanpa dilengkapi oleh administrasi. Itu bisa kita lihat. Tapi kalau sudah bikin Bapak rencana mau bikin siring, ternyata keluar dana tapi tidak ada siringnya, perbaikan tidak ada jalan, itu kan fiktif. Kalau fiktif ya itu tadi, mens realnya memang merampok, maka tidak mungkin lagi ke APIP. Sehingga perlulah masuklah perkara tindak pidana korupsi. Nah, tapi ada nanti itu Pak, saya katakan, gimana kalau kerugian negaranya melebihi dari operasional jaksa? Karena menangani perkara korupsi itu Pak, minimal 250 juta Pak. Dari mulai penyidikan, penuntutan, sampai kita putus eksekusi. Satu perkara 250 juta. Bayangkan Bapak, mungkin bukan korupsi yang 50 juta, lebih banyak korupsi menangani operasionalnya daripada korupsinya. Tapi itu tetap bisa jalan ketika Bapak memang ekstranya merampok. Tapi kalau tidak tadi, baru kita ambil tindakan tadi Pak. Ya, tapi kan administrasi kembalikan. Nah, ini kan ada prosesnya Pak. Kalau APIP nanti kita serahkan, ada TGR kan, tuntutan ganti rugi yang Bapak harus selesaikan. Karena itu di bidang Kepsus kita katakan kita mendahulukan upaya pencegahan. Bapak jangan khawatir, selama saya ada di Sulawesi Selatan ini saya kontrol Pak. Coba sekarang nanti ketemu saya, ada nggak penyalahgunaan dari jaksa saya? Bapak ketemu saya nanti di belakang. Kalau masih ada, langsung saya periksa jaksa. Untuk di Sulawesi Selatan, saya tidak mau karena Bapak diperiksa saya nanya-nanya membuat isu. Karena tadi kita sepakat Indonesia ini maju dari Bapak kepala desa. Karena itu nggak usah takut Pak. Ada oknum-oknum yang ingin memeras Bapak. Ya, saya ulangi, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kajari, jaksa, oknum-oknum yang lain. Nggak usah takut. Bapak ketemu asisten. Kalau nggak bisa ketemu asisten, Bapak atur waktu saya ketemu Bapak nongkrong ya di kantor Kejaksaan Tinggi pasti saya terima. Apabila memang Bapak, karena itu sudah komitmen Bapak jaksa agung Pak. Disentuh tadi, bahkan mengatakan, Kajari, Afisus, Asinda, siap. Kalau nggak siap, saya juga bawa. Saya bilang Pak, kalian tidak melihat dari indikator tadi itu, saya akan periksa lagi. Jaksa saya periksa. Makanya saya sudah keliling seluruh kabupaten kota, saya sudah berdoa ketemu kepala desa, belum ketemu Pak adanya penyalahgunaan kewenangan kejaksaan tadi itu sewenang-wenangnya tadi dengan tidak memperhatikan itu. Jadi nggak usah khawatir sekarang Pak. Tapi sepanjang Bapak mau ada posko intelijen, ada di sana ada cabang kejaksaan, Bapak komunikasi saja. Pak, kami nggak ngerti nih bagaimana mengelolakan anggaran ini. Nanti diajari. Pak, kami digugat masyarakat, dikasih pendampingan JPN, ya Pak. Nanti semua Pak, biar Bapak itu tidak menjadi masalah. Bapak tenang aja kerja. Tinggal bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu dipimpin oleh Pak Gubernur, jalan semua. Ya Pak, pokoknya kita cinta kepala desa Bapak. Ya. Lanjut, saya rasa ini tadi di Datun, Bapak Ibu saya sudah sampaikan kegiatan pendataan itu. Kemudian kebijakan lanjut itu bagaimana khusus penanganan laporan pengaduan tadi itu ke APIP, ke APH, dan kemudian kita bagaimana penanganan perkara itu tidak lagi sembarangan kepada Bapak. Karena banyak kepala desa yang tidak tahu, pasti tidak tahu kan Pak, bagaimana membuat pertanggungjawaban keuangan, bagaimana merencanakan di Pusrenbang Des, itu nggak usah. Bapak mau ada yang nawarin, mau bikin aplikasi begini, Pak datang ke Kajari, Pak kami ditawarin ini, boleh nggak sih Pak? Nanti akan diberikan pendapat hukum kepada Bapak. Gratis Pak. Ada yang minta duit, Bapak lapor ya, asisten. Kalau saya semuanya kan nggak mungkin. Ini ada cuma asisten Pak. Asisten itu nggak boleh tidur 24 jam. Ya Pak, makanya catat nanti Pak. Pulang dari sini tanya catatan biar jempol Pak asisten yang nomor handphonenya. Ya, nggak usah takut Pak. Karena di kejaksaan sudah berubah. Tidak ada lagi. Bahkan saya sudah perintahkan tidak ada yang nitip-nitip proyek selama kepemimpinan saya. Tidak ada nitip proyek. Tidak ada mencari-cari kesalahan. Karena dia jalan kepala cabang
makan di satu tempat, kepala desa makan di situ terus tidak dibayarin, lapor saya Pak, saya periksa. Waduh, kepala desa kok gak bayarin ibu makan? Hanya karena kepala desa gak bayarin makan dicari salah Pak, lapor saya periksa. Ya, jadi nggak usah takut Pak. Ini waktunya Pak. Zaman sudah berubah. Negara harus hadir di tengah masyarakat. Negara harus hadir di tengah kepala desa. Ya, percaya sama saya Pak. Selama saya masih di sini. Jangan dibilang Tiba aja. Itu komitmen Pak. Tanya beliau, bagaimana kami sudah melakukan MOU dengan Kementerian Desa. Itu komitmen Pak. Hanya tinggal implementasi di lapangan. Itu semua tenang. Nah, saat ini Pak, berjalan sesuai dengan asas pemilu yang memang benar berubah, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bapak jaga bahwa demokrasi ini kita jaga. Kedua, saya minta para kepala desa, para lembang ini tidak ikut terlibat Pak dalam melakukan pelanggaran pidana pemilu. Ketiga, bagaimana mengelola anggaran dana desa tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian menghindari penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Bagaimana caranya? Bertanyalah sama jaksa. Datang Bapak ke cabang, datang Bapak ke Kajari, pasti Bapak didampingi. Percaya sama saya. Ya Pak, ada yang mengintimidasi, intel akan turun angkat orang. Kau sudah tahu Pak? Mau atas nama dia utang dari mana, dari mana, Bapak lapor, Bapak rekam, kita lakukan penangkapan. Gimana? Kasus saya didukung oleh Kapolda dan didukung oleh Pangdam. Karena demi stabilitas wilayah, karena wilayah tidak aman, kami pun terganggu nih Pak, KPH. Pemerintah juga terganggu. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang dan lebih, saya mohon maaf. Dan pada intinya Pak, saya bangga Pak bekerja di Sulawesi Selatan. Saya katakan, saya sudah tentara lagi bahannya Pak. Saya sudah jadi Bugis. Itu, tapi saya bangga Pak. Saya sangat bangga dan saya sangat cinta dengan Sulawesi Selatan. Oleh karena itu selalu saya katakan, mari kita sama-sama Pak, dari desa sukses untuk Indonesia. Maju. Dari desa sukses untuk Indonesia. Saya percaya Pak, Bapak Ibu sekalian orang-orang hebat. Kemarin di dalam beberapa tahun pun saya katakan, kalau kita lihat sejarah sampai dengan orang-orang hebat di Sulawesi Selatan. Karena itu di UNHAS saya katakan, kalau saya meninggal di tanah Tuhan, kamu mau hidup tidak di tanah mana? Saya katakan lahir di Sulawesi Selatan. Tapi nggak mungkin kan Pak, saya dilahirkan kembali. Karena itu Pak, saya ingin selama saya diberikan amanah jabatan di sini, saya ingin memberikan legasi bagaimana kejaksaan susah. Demikian kira-kira selain itu membuka ruang bagi terjadinya polarisasi dukungan masyarakat akibat perbedaan politik. Dalam keterangan ini kami akan membahas dalam hal potensi kerawanan, dan perlu diketahui Bapak-Bapak Ibu sekalian bahwa tingkat kerawanan yang paling tinggi adalah di 4 daerah kabupaten kota, yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bulukumba. Hal ini dari Badan Intelijen Negara di daerah Sulawesi Selatan sudah mendeteksi adanya beberapa elemen, adanya beberapa kelompok-kelompok yang memang sangat-sangat rawan nanti ke depan yang akan dihadapi dalam pemilu ataupun proses